Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua masih dari Spanyol. Ini masih pagi di sini sebelum gua beraktivitas keluar kamar. Gua ingin news update karena ada kabar tentu saja gua ambil juga dari Fabrizio Romano dari channelnya. Ini memberitakan banyak sekali update terkait dengan Manchester United, terutama dengan pemain-pemain yang diincar oleh Manchester United. Dikaitkan dengan banyak sekali nama di bursa transfer mendekati penutupan ya. Ini kurang lebih sudah 1,5 minggu lagi. Manchester United sejauh ini baru mendatangkan 3 pemain dan ya impact atau efeknya belum begitu terasa di 2 pertandingan awal. Manchester United masih belum bisa mendapatkan 1 poin pun. Bahkan para pemain yang ketika di pre-season tampil cukup baik ini tidak bisa secara konsisten mengimplementasikannya di Liga Inggris. Oke, langsung aja. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya kalau ada suara karena di luar kamar anak gue juga lagi mainan sambil nunggu gue ini. Langsung aja. Masa sulit Manchester United karena Manchester United berusaha betul ini mendaratkan pemain di beberapa posisi, utamanya posisi-posisi yang memang ingin diperkuat oleh Erik ten Hag. Gelandang bertahan, penyerang sayap, dan juga bek kanan. Bahkan kiper pun juga ingin diperkuat oleh Erik ten Hag. Waktu semakin menipis. Ini tentu saja merupakan tantangan yang cukup sulit bagi manajemen Manchester United untuk mendatangkan pemain-pemain tersebut. Adrian Rabiot, nama pertama yang dibahas, ini dipastikan batal. Kenapa? Manchester United ini sudah mengatakan ke Juventus kalau tidak akan melanjutkan atau membatalkan kesepakatan yang sudah diraih oleh kedua klub, di mana sebelumnya 17 juta plus add-ons ini sudah disepakati oleh Manchester United dan juga Juventus. Tapi diskusi atau masalah personal yang dibahas oleh Véronique Arbiot, ibu dari Adrian Rabiot sekaligus juga agennya ya, dengan pihak Manchester United ini ternyata buntu dan batal. Kabarnya pihak dari Adrian Rabiot ini meminta gaji yang cukup tinggi dan juga signing fee yang cukup tinggi, yang buat Manchester United ya ini tidak mungkin ada negosiasi di sana. Oleh karena itulah, karena besarnya perbedaan ya di antara angka dari Manchester United dan juga angka dari Adrian Rabiot. Oleh karena itulah Manchester United memutuskan untuk membatalkan kesepakatan yang sudah diraih dengan klub. Sekalipun Manchester United masih mengatakan ke pihak Juventus kalau seandainya Adrian Rabiot secara dramatis ya mengurangi permintaan gaji dan juga signing fee-nya, mungkin masih bisa akan berlanjut, walaupun ya ini sudah sudah dikabarkan oleh Manchester United ke Juventus kalau deal-nya batal. Lini tengah dari harian Marca di Spanyol, Casemiro ini diincar oleh Manchester United. Pihak manajemen Manchester United sudah berada di Madrid. Untuk Casemiro ini, Ancelotti dikabarkan oleh Fabrizio Romano sebenarnya ingin untuk menahan Casemiro di Real Madrid, tapi semuanya tergantung oleh Casemiro. Apakah Casemiro ingin pindah ke Manchester atau tidak? Dikabarkan gaji yang ditawarkan oleh Manchester United ke pihak Casemiro ini sangat tinggi sekali ya. Jadi sekarang kesepakatan ini atau prosesnya tergantung Casemiro dulu. Kalau Casemiro memang oke, baru pihak dari klub mungkin akan melakukan kesepakatan di sana tentang biaya transfer dan lain-lain. Menurut gue ini pilihan yang mudah-mudahan panic buying tapi tidak ngasal ya. Karena gue harapkan betul kalau memang betul mengincar Casemiro ini ada keterlibatan dari Erik ten Hag. Artinya Erik ten Hag tahu karakteristik teknis dan juga non-teknis dari Casemiro yang bisa dimasukkan ke dalam sistemnya di Manchester United. Kita nantikan saja akankah Casemiro ini pindah ke Manchester United. Sekali lagi, gaji yang ditawarkan oleh Manchester United ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano sangat tinggi sekali. Lalu juga pemain lain, Moises Caicedo ini juga diincar oleh Manchester United. Pemain tengah Brighton, namun dikabarkan akan cukup sulit karena Brighton tidak ada rencana sama sekali untuk menjual pemain ini, walaupun ya pemain ini juga diminati, ada di daftar buruan dari Manchester United. Cody Gakpo juga berulang kali disebutkan oleh Fabrizio Romano, nama ini ya di video terbarunya berada di list request dari Erik ten Hag, tapi masih belum ada pergerakan resmi dari Manchester United ke PSV Eindhoven. Pergerakan yang
ada saat ini adalah Manchester United dengan pihak agen dari Cody Gakpo untuk mengeksplorasi, untuk mengetahui informasi terkait dengan transfer. Kalau seandainya memang nanti dirasa memang oke, maka akan dilakukan penawaran. Tapi sampai dengan sejauh ini masih belum ada. Ya Cody Gakpo sendiri juga turut berperan ya di langkah PSV Eindhoven di kualifikasi Liga Champions. Sejauh ini cukup bagus, terakhir menahan imbang tuan rumah Glasgow Rangers 2-2. Pun juga di Liga Belanda Eredivisie juga sejauh ini PSV Eindhoven juga prestasinya cukup bagus. Ini tentu saja menjadi pertimbangan bagi klub apakah akan melepas Cody Gakpo atau tidak, karena tentu saja akan mempengaruhi kekuatan dari PSV Eindhoven sendiri, di mana manajer baru Ruud van Nistelrooy sejauh ini kalau gue pikir sih merasa sangat nyaman sekali dengan skuadnya, termasuk dengan keberadaan Cody Gakpo di dalamnya. Lalu juga Weston McKennie dari Juventus ini juga diamati oleh Manchester United tapi masih belum menjadi prioritas. Pihak manajemen yang berada di Madrid ya, balik lagi, ini bukan hanya untuk Casemiro tapi juga Joao Felix, Joao Felix pemain tengah yang cukup skillful, teknis cukup bagus dari Atletico Madrid ini juga diincar oleh Manchester United, tapi Atletico Madrid mengatakan no way, tidak ya, karena Joao Felix merupakan pilar yang sangat penting, utamanya di lini tengah serang bagi Atletico Madrid. Harga yang dipatok juga cukup tinggi, oleh karena itulah Atletico Madrid akan berusaha betul untuk tidak melepas pemain ini. Bek kanan, Manchester United juga berencana mendatangkan pemain baru, tapi tergantung situasi dari Aaron Wan-Bissaka, apakah bisa lepas atau tidak ya. Ini masih tergantung dari Aaron Wan-Bissaka, dan tentu saja menurut gua sering sekali gua singgung kalau bek kanan ini merupakan sektor yang harus diperkuat oleh Manchester United dengan mendatangkan pemain baru, karena pemain-pemain yang ada menurut gua ringan amatiran. Ini sudah gua singgung dari sebelum pre-season bahkan ya. Ini nggak banget, kurang lebih demikian, jadi harus diperkuat. Kiper juga diincar ya, pelapis dari David De Gea. Nama yang dikaitkan adalah Jurgen Sommer. Ini pemain salah satu kiper favorit gue di Eropa ya, kiper tim nasional Swiss yang sekarang memperkuat Borussia Mönchengladbach ini diincar, tapi tentu saja tidak mudah karena merupakan pilar dari Borussia Mönchengladbach. Pun juga sang pemain ini butuh menit bermain yang reguler untuk menjaga tempatnya di tim nasional Swiss untuk Piala Dunia Qatar. Meslier sempat diincar juga dari Leeds, tapi Leeds mengatakan tidak ya, jadi tidak ada kelanjutan di sana. Lalu tentu saja sepanjang kemarin ya, berita yang disampaikan juga dari The Athletic oleh Andy Mitten, jurnalis favorit gua. Christian Pulisic ini diincar, ingin dipinjam oleh Manchester United dari Chelsea satu musim ya. Tapi yang menarik dikabarkan Todd Boyle ini yang akan menentukan pergerakan pemain di Chelsea, siapa yang datang, siapa yang pergi. Dan untuk Christian Pulisic ini, Todd Boyle ingin menjual ya, termasuk beberapa pemain lain. Salah satunya adalah Emerson Palmieri. Ini juga banyak sekali pemain yang ingin dijual, jadi bukan untuk dipinjamkan. Pemain so far ini oke untuk meninggalkan Chelsea, tapi sekali lagi keputusan ada di tangan Todd Boyle. Yang berminat terhadap Christian Pulisic ini juga Newcastle dikabarkan juga berminat ya untuk mendatangkan Christian Pulisic. Nah, sekarang kita lihat apakah Manchester United bisa melakukan negosiasi dengan pihak Chelsea untuk mendatangkan Christian Pulisic. Sang pemain ingin, oke ya, maksudnya untuk pergerakan ini hanya saja dari pihak klub, karena pihak klub ingin menjual, Manchester United ingin meminjam. Nah, ini dia nih yang harus dicari solusinya bagaimana. Aubameyang dikabarkan juga akan ke Chelsea. Barca ingin 30 juta. Xavi ingin menahan sang pemain ya untuk bisa tetap berada di Barcelona. Ini juga dikaitkan dengan Manchester United. Luar biasa ya, banyak sekali pemain yang dikait-kaitkan dengan Manchester United. Dan kabar terakhir adalah tentu saja kabar dari pemilik Manchester United, kabar dari The Times kalau Sir Jim Ratcliffe yang pernah ingin membeli Chelsea sebelum Todd Boyle yang akhirnya berhasil membeli ya, berkata siap membeli Manchester United kalau dijual dan akan jadi pembeli yang sangat-sangat potensial. Ini sudah gue bahas di video gue sebelumnya. Banyak keputusan Manchester United ini tergantung owner, dan menurut Fabrizio Romano, sejauh ini Erik ten Hag melakukan pekerjaan yang cukup oke sampai dengan saat ini ya. Tapi banyak keputusan yang bergantung ke owner dan juga manajemen, dan saatnya sekarang bagi Erik ten Hag ini untuk mendapatkan support dan juga backup yang lebih kuat lagi dari klub. Diumumkannya ke publik, menurut gue ini ya, minat dari Sir Jim Ratcliffe ini menurut gue juga sangat penting, karena berarti banyak hal, terutama
keseriusan dari Sir Jim Ratcliffe ini untuk mengakuisisi Manchester United. Ya, tentu saja ketika kabar ini tidak sampai ke media atau tidak diumumkan secara luas ya, maka mungkin minatnya masih belum bulat. Tapi setelah diumumkan ini, maka ya bisa dilihat bagaimana seriusnya Sir Jim Ratcliffe ini untuk membeli Manchester United dari Glazer. Terakhir, Sky Sport, nah ini kabar penting juga ya, mengabarkan Manchester United siap memberi tawaran besar untuk Anthony. Asumsi gua dengan amatiran, Anthony sempat didekati beberapa waktu yang lalu, tapi setelahnya Manchester United nampak mengurungkan niatnya untuk melanjutkan karena Ajax memagari dengan harga yang cukup tinggi, kabarnya 100 juta. Tapi sekarang ini mendekati bursa berakhir, Manchester United dikabarkan siap untuk menawar, bahkan angkanya lebih tinggi dari tawaran sebelumnya. Asumsi gua, Erik ten Hag ini mengajukan 2 nama ke Manchester United, ke klub sebelum menjadi manajer Manchester United, yaitu adalah Frenkie de Jong dan ya, gue curiga Anthony ini. Oleh karena itulah, setelah nampaknya Frenkie de Jong gagal untuk didaratkan, manajemen berusaha untuk memenuhi request dari Erik ten Hag dengan berusaha mendatangkan Anthony dari Ajax ya. Walaupun menurut gue harganya akan sangat gila banget. Ini menurut gue akan tinggi sekali harganya ya. Ini menurut gue, sekali lagi ini asumsi subjektif dari gue, asumsi ringan amatiran ala gue. Kurang lebih demikian, gue akan keluar sebentar jalan-jalan bersama dengan keluarga. Terima kasih sudah menyaksikan, selamat menikmati waktu bersama keluarga. Yang bekerja juga gue doakan murah-murah rezekinya, jaga-jaga terus kesehatan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.